Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung, dan selamat mendengarkan penjelasan saya mengenai materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi pertama semester 2 dengan tema berbakti kepada orang tua dan guru. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Laili Nailul Muna. Saya merupakan guru pengampu untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dari SMK Al-Hidayah 1 Jakarta. Pertama-tama saya akan menyampaikan KD dan tujuan pembelajaran pada materi hari ini. KD pembelajaran kita adalah KD 3.6 mengenai menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, serta KD 4.6 mengaitkan ketauhidan dalam beribadah dengan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dengan tujuan, setelah kalian mempelajari materi ini, kalian dapat menganalisa sebagaimana KD yang diharapkan, bisa menganalisa bagaimana perilaku hormat dan patuh kepada orang tua yang baik dan benar, kemudian dapat mengaitkan antara perilaku yang sudah dipelajari teorinya dengan ketauhidan, begitu. Kita semua pasti memiliki orang tua, pasti ya, tidak mungkin tidak, karena orang tua merupakan perantara kita ada, karena tanpa orang tua kita nggak mungkin ada. Lahir dari mana kita kalau nggak ada orang tua? Baik yang sekarang ini masih dapat dikecup tangannya maupun yang sudah tiada. Telah jelas bahwa kedua orang tua sangat berjasa kepada kita. Betapa banyak pengorbanan yang mereka lakukan untuk kita sejak kita masih kecil hingga sekarang ini. Mereka mengorbankan jiwa, raga, harta, waktu, dan lainnya demi kita. Sudah sepatutnya kita sebagai anak menempatkan mereka pada kedudukan yang semestinya, yakni menghormati dan menyayanginya. Oleh karena itu, Islam pun telah mengatur segala hal yang berkaitan dengan kehidupan pemeluknya, termasuk menjunjung hak-hak kedua orang tua kita dan mengajarkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Sebab kedua orang tua kita telah mendidik dan membesarkan kita dengan susah payah. Tak sedikit keringat yang mengucur, tak terhitung waktu yang telah terkuras baik di waktu siang maupun di keheningan malam. Tak sedikit perih yang harus ditahannya demi kebahagiaan anak-anaknya. Terkadang mereka harus menahan lapar asalkan anak-anaknya kenyang. Mereka selalu mendahulukan kepentingan anak-anaknya di atas kebutuhannya sendiri. Dengan hal tersebut sudah sangat jelas betapa mulianya perilaku orang tua terhadap anak-anaknya. Sungguh tidak berlebihan jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Murka Allah terletak pada murka orang tua. Oleh sebab itu, pada hari ini kita akan mempelajari sedikitnya, bersama-sama kita akan pelajari mengenai bagaimana cara berbakti kepada orang tua dan juga kepada guru, karena guru pun sebetulnya bagian dari seseorang yang bisa kita sebut sebagai orang tua. Mari simak bersama-sama.
Siapa itu orang tua? Benarkah orang tua itu hanya meliputi ayah dan ibu saja? Nah, di display kalian bisa melihat ada keterangan di sana bahwasanya orang tua adalah ayah dan atau ibu dari seorang anak, baik melalui hubungan biologis, yakni melalui proses adanya pembuahan sampai melahirkan, maupun sosial, yakni berperan dalam tumbuh kembang dari anak. Begitu. Jadi ada dua jenis definisi yang menyebutkan siapa itu orang tua. Ada yang disebut dengan orang tua karena sebab biologis. Kata lainnya adalah orang tua kandung, ayah kandung, ibu kandung, seperti itu. Ada juga orang disebut dengan orang tua karena hubungan sosialnya. Misalnya ada seorang anak yang tinggal dengan nenek dan kakeknya. Beliau tidak melahirkan anak tersebut, namun berperan dalam tumbuh kembangnya. Otomatis nenek dan kakek disebut juga dengan orang tua si anak. Atau misalnya si anak ini tinggal bersama paman bibinya yang merawatnya sejak kecil hingga tumbuh besar. Maka paman dan bibi itu disebut dengan orang tua juga, namun bukan orang tua biologis karena tidak ikut melahirkan gitu. Bukan orang tua kandung, melainkan orang tua angkat ataupun orang tua tiri. Dalam definisi KBBI, orang tua adalah ibu dan bapak yang mengayomi dan melindungi anak-anaknya dan seisi rumah. Gitu. Bisa juga dikatakan bahwa ayah dan ibu merupakan perantara keberadaan seorang anak di muka bumi. Dikatakan orang tua bisa juga melalui hubungan sosial seperti yang saya katakan tadi, yakni orang tua angkat, ibu tiri atau ayah tiri juga disebut sebagai orang tua karena mereka juga memiliki peran penting dalam membesarkan anak. Dari segi psikologi, ini saya menyertakan pendapatnya Hurlock mengatakan bahwasanya orang tua merupakan orang dewasa yang membawa anak ke dewasa, terutama dalam masa perkembangan. Tugas orang tua yakni melengkapi dan mempersiapkan anak menuju kedewasaan dan memberikan bimbingan dan pengarahan yang dapat membantu anak dalam menjalani kehidupan. Dalam memberikan bimbingan dan pengarahan pada anak akan membedakan pada masing-masing orang tua karena setiap keluarga memiliki kondisi-kondisi tertentu yang berbeda corak dan sifatnya antara keluarga yang satu dan keluarga yang lain gitu. Jadi yang mewarnai kehidupan anak itu sebenarnya adalah orang tua gitu, karena bagaimanapun juga anak sedikit banyak akan mewarisi sifat orang tuanya. Sebab orang tua itu merupakan orang yang bertanggung jawab dalam sebuah keluarga untuk mengantarkan seorang anak menjadi dewasa seperti yang dijelaskan tadi. Bukan hanya sekedar dewasa saja, namun juga mandiri dengan cara mendidik, mengasuh, dan membimbing. Oleh karena itu, orang tua merupakan sosok yang paling banyak memberikan pengaruh dan mewarnai kehidupan seorang anak. Saya sudah menjelaskan tadi. Dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan, orang tua mempersiapkan bekal anaknya terkait dengan penanaman dan pembiasaan nilai-nilai baik, ilmu pengetahuan, dan juga keterampilan. Sehingga salah satu akhlak mulia yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan
dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihinilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Kandungan Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23-24 yang telah dibacakan terjemahnya sebelumnya, saya rangkum menjadi 3 poin. Yang pertama adalah mengenai perintah tauhid. Sudah jelas ya tadi ya. Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengabdikan diri hanya kepada Allah semata, tidak menyekutukannya dengan siapapun, apapun, bagaimanapun kondisinya, seperti apapun situasinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berlaku ihsan, maksudnya adalah berbuat baik kepada orang tua. Ihsan kepada orang tua artinya memperlakukan orang tua dengan lebih baik sehingga membuat orang tua senang dan bahagia. Begitu. Kemudian yang poin ketiga adalah pada dasarnya Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23-24 ini banyak menceritakan atau mengandung atau keterkaitan mengenai berbakti kepada kedua orang tua. Karena berbakti kepada orang tua menjadi keniscayaan bagi setiap anak. Sebab orang tua telah mengasuh, membimbing, dan mendidik anak selama bertahun-tahun, sejak masih kecil sampai dewasa. Sepanjang waktu itu pasti banyak kesulitan yang dirasakan orang tua. Itulah sebabnya setiap anak harus menyadari semua itu tadi, dan di saat yang bersamaan membalas semua kebaikan kepada keduanya dengan cara yang lebih baik dan terbaik. Bukan hanya sekedar menyadari, tapi juga bersamaan dengan itu pun membalasnya. Memang tidak akan mungkin sepadan ataupun sama ya nilainya. Namun minimal pada saat kita sudah menyadari betapa pentingnya peran orang tua, betapa besarnya pengorbanannya, itu bukan hanya sekedar menyadari saja, namun juga mencoba untuk membalasnya dengan yang lebih baik. Sehingga apabila ayah atau ibu atau baik salah satu maupun keduanya sudah mencapai usia lanjut, dalam artian sudah usia senja, sudah rentan, kemudian beliau itu ada di pemeliharaan kita. Maksud pemeliharaan itu adalah tinggal bersama kita, atau mungkin kitalah yang bertugas untuk menjaga, mengurusnya. Maka di masa yang seperti itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang seseorang untuk memperdengarkan tutur kata yang tidak sopan. Jangan sampai anak tadi itu mengucapkan kata-kata yang tidak sopan kemudian didengar oleh orang tua yang sudah senja tadi, yang sudah memang lanjut usia tadi. Begitu. Selain itu juga Allah juga melarang seseorang anak menggunakan kata-kata buruk dan menyakitkan. Buruk dan menyakitkan itu bukan cuma sekedar ngatain dalam kata yang menyakitkan saja, namun juga kadang-kadang tuh tanpa kita sadari mengatakan gitu. Nah itu pun gak boleh, Allah melarang. Pada saat kita mengurus orang tua kemudian kita menyakiti hati orang tua dengan perkataan yang benar-benar menyakiti ataupun dengan kata-kata yang cuma doang, itu tuh sangat dilarang oleh Allah. Karena ucapan yang seperti itu dapat membuat hati orang tua menjadi sedih dan sakit hati. Begitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh memerintahkan jika melakukan komunikasi kepada orang tua, baik saat ini
maupun di masa yang akan datang harus dengan penuh adab, berakhlak mulia, cara bicaranya yang santun, serta penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang. Maksudnya jangan sampai bentak-bentak atau suaranya lebih besar dari suara orang tua, atau bahkan mungkin nyolot lah kalau bahasa Jakartanya itu. Nah, itu tidak diperbolehkan. Bertutur kata itu dengan tutur kata yang baik, yang sopan, seperti itu. Lantas kemudian, bagaimanakah cara berbakti kepada kedua orang tua? Jika di sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana pentingnya peran orang tua terhadap kehidupan kita sejak masih kecil, masih bayi hingga saat ini. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Yang pertama adalah mentaati perintahnya. Ikuti kata-katanya. Selama perintah tersebut adalah perintah baik, mengarah kepada kebaikan, tidak bertentangan dengan norma sosial, norma agama, dan juga etika. Selama masih di garis-garis atau koridor-koridor yang baik, ikuti perintahnya. Pun kalau misalnya ternyata memerintahkan suatu hal yang buruk, seperti itu, misalnya si ibu minta anaknya si A untuk beli sesuatu di warung, tapi si A ini adalah perempuan. Karena merasa perempuan, saat dia keluar rumah dia cari kerudung dulu tuh buat pergi ke warung, mengikuti apa kata orang tuanya. Orang tuanya bilang, ya elah kelamaan nyari kerudung, udah sono orang ke warung doang, ngapain sih pakai kerudung. Nah, ya kayak gitu jangan diikutin. Karena apa? Itu tidak sesuai dengan norma agama. Namun meskipun toh kalian tidak mengindahkan atau tidak mengikuti kata orang tua tadi, kalian tetap kekeh pakai jilbab untuk yang perempuan ya, atau laki-laki jangan. Untuk yang perempuan masih kekeh untuk pakai jilbab semisalnya, kalian mengatakannya jangan, mak nggak boleh, dosa, kafir, kayak gitu nggak boleh. Kalian mengingatkannya pun dengan perkataan yang sopan. Nggak apa-apa mah, bentar doang kok nyarinya, misalnya kayak gitu. Pakai kata-kata yang sopan. Menolak pun dengan kata yang sopan. Jika memang itu hal yang baik, maka harus diikuti. Jika itu hal yang buruk, menolaknya dengan kata yang sopan. Kemudian selanjutnya adalah mencintai dengan sepenuh hati, yang ditunjukkan dengan wajah yang senantiasa ceria, gitu, dan tidak segan-segan untuk mendekap dan memeluknya dengan penuh kasih sayang. Kayak misalnya jangan malu lah berangkat sekolah, cium tangan orang tua. Terus misalnya orang tuanya sukanya cipika-cipiki misalnya pada saat ngantar sekolah depan gerbang, kemudian, mak ngapain sih, malu nih. Jangan kayak gitu. Biarin aja, itu adalah bukti bagaimana orang tua sayang kepada kita. Justru itu adalah suatu hal yang harus disyukuri. Karena banyak anak yang mungkin tidak mendapatkan karunia yang sebaik itu. Terkadang orang tuanya cuek-cuek aja gitu. Jadi ya sudah, jika memang orang tuanya suka cipika-cipiki atau misalnya suka meluk ternyata pada saat mau berangkat sekolah, ya udah ikutin aja gitu, jangan bilang malu. Terus kemudian berbicara dengan sopan, menanyakan kabar kalau misalnya ternyata kalian tuh ada di luar kota misalnya. Kemudian mengajak berbicara dengan baik dan senantiasa mendoakan. Berbicara dengan sopan
sopan dalam artian pemilihan katanya. Sama orang tua jangan gua elu gitu. Terus kemudian dengan orang tua juga jangan bentak-bentak, jangan sinis-sinis. Orang tua tuh sensitif loh. Kalau kalian itu agak jawabannya agak gimana dikit, itu pasti udah perasaan kayak beda, perasaannya tuh udah sakit hati duluan gitu. Makanya jangan kaget kalau emak-emak tuh sensian, bukan karena nggak sayang sama kalian, justru karena saking sayangnya sampai terlalu sensitif gitu. Kemudian cara berbakti kepada orang tua yang keempat adalah menyambung silaturahim dengan para teman dan orang dekat orang tua dengan cara mengunjunginya gitu. Jadi kalau misalnya ternyata orang tua kalian tuh punya teman yang memang akrab dengan orang tua kalian, kalian pun kalau bisa dan memang seharusnya sebetulnya pun menghormati teman orang tua kalian sebagaimana kalian menghormati orang tua kalian. Paling tidak seperti itu gitu. Misalnya ada teman dari orang tua kalian datang ke rumah, berkatalah kata-kata yang baik, tanya dengan sopan, persilahkan masuk, persilahkan misalnya makan, minum, atau suguhi sesuatu. Seperti itu, jangan dibiarin aja. Karena itu nanti akan menyakiti perasaan orang tua juga. Karena seakan-akan seperti membawa kesan bahwasanya orang tua kalian itu tidak mendidik kalian dengan baik. Begitu. Itu jika orang tua masih hidup ya. Tapi jika memang sudah tidak memiliki orang tua, maka orang-orang yang sekiranya dekat dengan orang tua kalian tetap tuh nyambung silaturahim, tetap mengunjungi rumahnya kalau misalnya lebaran, minimal saat lebaran atau mungkin pada saat-saat tertentu kalian punya rezeki kemudian dibagi dengan orang terdekat orang tua kalian. Nah seperti itu. Jadi 4 cara tadi sedikitnya adalah cara mengenai berbakti kepada orang tua. Yang pertama, mentaati perintahnya selama memang itu baik. Jika tidak baik, tolaklah dengan baik-baik. Kemudian mencintai dengan sepenuh hati, kasih raut muka yang jangan nyebelin, jangan bikin sakit hati orang tua. Kemudian berbicara dengan sopan. Ini berlaku kalian baik sekarang maupun di masa depan. Meskipun toh orang tua kalian ini lulusan SMA kemudian kalian S2, jangan sok pintar sama orang tua. Tetap bicara yang sopan karena itu adalah orang tua kalian. Kemudian yang terakhir adalah tetap menyambung silaturahim, baik orang tua kalian masih ada maupun sudah tidak ada. Seperti yang dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, siapa itu guru? Guru itu merupakan sesosok orang yang lebih dewasa dari kalian. Sebetulnya beliau juga termasuk dari bagian orang tua kalian dari segi sosial. Jika masih ingat tadi penjelasannya baru beberapa menit yang lalu, orang tua ada 2 jenis. Yang pertama dari segi biologis, yang kedua adalah dari segi sosial. Yang biologis itu orang tua kandung. Yang secara sosial itu adalah orang tua angkat ataupun tiri dan juga orang-orang yang memang membesarkan kalian. Gitu. Guru pun termasuk bagian dari orang tua dari segi sosial karena beliau adalah orang yang membesarkan kalian, mengikuti tumbuh kembang kalian meskipun tidak secara physically namun secara jiwanya. Beliau adalah orang yang mengikuti tumbuh kembang kalian dari segi jiwa, pemikiran, dan juga keilmuan. Sehingga bisa dikatakan bahwasanya guru adalah orang yang berilmu, memiliki pengetahuan yang memadai, dan yang juga mengajarkan ilmu yang dimilikinya. Dan yang ketiga adalah bertanggung jawab.
Jadi guru merupakan orang yang dengan sengaja mengajarkan ilmu yang dimilikinya dan dapat bertanggung jawab atas apa yang diajarkannya. Sosok seorang guru adalah semua orang yang pernah memberikan dan mengajarkan ilmu dan mengarahkan untuk selalu berbuat kebaikan. Melalui pemahaman tersebut, fungsi guru ada dua nih. Di samping tetap sebagai pemelihara diri, pengembangan, serta pemelihara fitrah manusia, guru juga sebagai penyampai ilmu pengetahuan. Sosok guru tidak kalah pentingnya dengan orang tua karena melalui peran orang tua, seseorang bisa memiliki ilmu sebagai bekal hidup di dunia dan akhirat. Sehingga sosok guru tidak kalah pentingnya dengan orang tua karena melalui peran guru, seseorang bisa memiliki ilmu sebagai bekal hidup di dunia dan akhirat. Jadi orang tua dan guru menjadi sosok yang memiliki jasa yang luar biasa di kehidupan seorang anak. Saya pun sama. Oleh sebab itu, orang tua dan guru harus dimuliakan dan dihormati dengan tulus sebagai ungkapan terima kasih atas pengorbanan, bimbingan, pengarahan, pengajaran, pendidikan, kasih sayang, cinta kasih yang telah diberikan kepada kita. Jadi jelas ya, siapa itu yang disebut dengan guru, yakni orang yang berilmu, orang yang mengajarkan ilmu dan bertanggung jawab atas ilmu tersebut, dan kebiasaannya adalah mereka yang lebih dewasa dari kita. Begitu. Dan guru pun termasuk bagian dari orang tua secara sosial. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Abu Umamah Al-Bahili, ia berkata, dua orang disebutkan di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang adalah ahli ibadah dan yang lain seorang yang berilmu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keutamaan seorang alim atau orang yang berilmu dari seorang abid atau orang yang ahli ibadah seperti keutamaanku dari orang yang paling rendah di antara kalian. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, sesungguhnya Allah, malaikatnya, seluruh penduduk langit dan bumi bahkan semut yang ada di dalam sarangnya sampai ikan paus, mereka akan mendoakan untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Dalam hadis tersebut memiliki makna. Yang pertama adalah menjelaskan mengenai tingginya derajat orang yang berilmu. Di sana disebut sebagai alim. Bagaimana Rasulullah mengumpamakan antara seorang alim dengan seorang abid, itu seperti perumpamaan Rasulullah dengan kaumnya yang paling rendah kedudukannya, rendah derajatnya maksudnya. Makanya dengan kata lain bahwasanya orang yang berilmu itu adalah orang yang tinggi derajatnya. Kenapa demikian? Karena orang yang berilmu itu maksudnya adalah orang berilmu yang mau mengamalkan ya, bukan hanya sekedar berilmu saja. Itu dia bermanfaat bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain. Itu pengertian pertama. Yang kedua adalah mengenai kewajiban untuk menghormati guru. Menghormati guru itu merupakan suatu kewajiban karena melalui guru seorang pelajar menjadi pintar, pandai, terus juga mampu mengelaborasi kecerdasannya, mengeksplor kecerdasannya, baik kecerdasan spiritual, intelektual, maupun kecerdasan sosial. Dan juga guru merupakan
semua orang yang pernah memberikan dan mengajarkan ilmu itu bisa disebut sebagai guru, serta mengarahkan untuk selalu berbuat kebaikan. Yang oleh sebab itu, cara menghormatinya adalah bertutur kata dengan baik, kemudian bersikap dengan baik, menyenangkan dan menggembirakan guru. Karena sebegitu banyak dan pentingnya perannya terhadap kita. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai tawadu. Tawadu ini maksudnya adalah rendah hati, tahu diri, paham posisi. Kata gampang itu paham posisi terhadap guru. Karena tawadu ini merupakan syarat untuk memperoleh ilmu dengan sempurna. Karena hanya dengan keridhaan seorang guru, proses penyerapan ilmu dapat dengan mudah diterima seorang peserta didik. Gitu. Bahkan Imam Munawir dalam bukunya menyatakan bahwa tawadu seorang pelajar terhadap guru merupakan cermin ketinggian kemuliaan akhlaknya. Jadi, pada saat ini dan juga di masa depan, kalian statusnya meskipun toh sudah lulus misalnya dari sekolah, tetap harus memiliki tawadu kepada guru meskipun sudah tidak mengajar kalian lagi. Tawadu ini bukan hanya berkaitan dengan bagaimana proses belajar kalian, bagaimana bisa cepatnya kalian mengambil ilmu atau mendapatkan ilmu dari guru tersebut, namun juga ini berkaitan dengan kemanfaatan ilmu. Apa gunanya banyak ilmu jika tidak bermanfaat? Salah satu kunci agar mendapatkan ilmu bermanfaat adalah dengan tawadu, dengan tidak menyakiti hati dari guru, siapapun gurunya, bagaimanapun peringainya. Karena setiap guru kan berbeda-beda ya caranya ya. Saya berbeda, Ibu A berbeda, Bapak B berbeda. Keberbedaan kita ini adalah fitrah sebagai manusia sewajarnya. Gitu. Jadi difahami saja, dimengerti saja. Perbedaannya itu perbedaan antara satu guru dengan guru yang lain, bukan tentang seberapa benci dan seberapa sayang, tapi ini murni fitrah, murni memang manusia biasa. Guru pun manusia biasa, kadang memiliki cara yang berbeda untuk menyampaikan sesuatu yang terkadang mungkin cocok di kalian ataupun tidak cocok di kalian. Tapi meskipun dengan demikian, meskipun seperti itu, tetap harus dihormatin, tetap harus tawadu, harus paham bagaimana caranya berkomunikasi dengan guru. Kata apa yang boleh diucapkan, kata apa yang tidak boleh diucapkan. Baik ketika guru di dalam kelas, di luar kelas, di sekolah, di luar sekolah, guru yang mengajar secara langsung maupun secara virtual, berkomunikasi secara lisan maupun secara tulisan. Itu harus benar-benar difikirkan. Karena apa? Ini berkaitan dengan apa yang kalian dapatkan, ilmu kalian. Jika ilmu tidak bermanfaat, maka sebanyak apapun ilmu yang kalian miliki, itu akan sia-sia. Sedangkan kemanfaatan dari ilmu itu hanya bisa diperoleh apabila guru ridho dengan kalian. Dan ridho itu bisa didapatkan apabila kalian memang tidak menyakiti hati guru kalian. Begitu. Sebetulnya, segala sesuatu yang kita lakukan di dunia
pada akhirnya akan bermuara kepada akhirat. Segala sesuatu, apapun itu, sikap kita maupun perkataan kita. Sehingga berbakti kepada orang tua dan guru, berbakti dalam bentuk perkataan maupun perbuatan, itu pun memiliki keterkaitan dengan tauhid. Yang pertama adalah berbakti kepada orang tua dan guru ini merupakan ciri dari orang beriman. Mengapa demikian? Karena Allah sendirilah yang telah menjelaskan dalam firman-Nya di surat Al-Isra ayat 23-24 tadi, dijelaskan bagaimana pentingnya untuk menghormati orang tua, bahkan mengatakan aja nggak boleh. Setelah Allah memerintahkan untuk jangan menyekutukan Allah, kemudian perintah selanjutnya adalah berbakti kepada orang tua, kan? Jadi itu sangat penting. Itu sudah sangat mengisyaratkan bagaimana pentingnya, bagaimana krusialnya yang namanya berbakti kepada orang tua. Kemudian Rasulullah pun telah mengatakan, telah bersabda bagaimana tingginya derajat orang yang berilmu sehingga harusnya dihormati, harusnya berikan tempat yang layak, diberi sikap yang layak, seperti itu. Dan juga berbakti kepada orang tua dan guru ini merupakan bagian dari ibadah. Karena ini kan perintah dari Allah dan Rasulnya, otomatis ini merupakan bagian dari ibadah. Dan juga salah satu bentuk akhlakul karimah. Baik itu dengan cara berkata dengan baik, entah itu dengan guru maupun dengan orang tua, dan juga bersikap yang baik, bertutur kata, bersikap yang baik, seperti itu. Kesimpulan pada materi hari ini seperti cukup singkat, yakni orang tua merupakan mereka yang merawat jiwa dan raga anak. Berbakti kepada orang tua bukan hanya sebab perannya yang penting dalam perkembangan anak, namun juga Allah akan memberikan ridhonya terhadap mereka yang berbakti dan berbuat baik kepada orang tua. Dari dasar itulah kaitan berbakti tersebut dengan ketauhidan. Guru adalah mereka yang berilmu dan tanggung jawab atas apa yang diajarkannya. Guru berkontribusi pada jiwa kita, sebab darinya lah ilmu dapat diperoleh, sedangkan ilmu yang membawa kita terhadap Islam dan syariatnya. Kemudian guru terletak pada ilmu yang diberikannya, sehingga diharapkan kalian mengerti materi yang sudah saya sampaikan mengenai berbakti pada orang tua dan guru. Pembelajaran kita memang secara virtual, namun saya harap ini tidak mengurangi bagaimana value atau nilai attitude kalian, sopan santun kalian terhadap guru meskipun tidak bisa bertemu secara langsung. Dan juga karena kalian semakin banyak bertemu dengan orang tua, waktunya semakin banyak, semakin panjang, semoga kalian bisa tetap menjadi remaja, siswa-siswi, putra-putri yang selalu berbakti pada orang tua, menggunakan waktu dengan bijaksana, dan juga mendapatkan ridhonya. Sehingga sampailah kita pada display tugas PAI kelompok. Untuk lebih jelasnya kalian bisa cek di Google Classroom, kode kelasnya bisa lihat di grup diskusi PAI WhatsApp. Kemudian tugasnya itu dikerjakan secara berkelompok karena namanya juga tugas kelompok. Dan juga kirim via email dan butuh untuk di print ya.
Untuk lebih detailnya lagi, kalian bisa cek Google Classroom, atau jika ingin bertanya mengenai materi, kalian bisa um, melalui grup diskusi PI di WhatsApp. Jangan chat pribadi, langsung di grup saja. Pertanyaan terkait materi, jika memang ada yang masih belum difahami, bisa kalian tanyakan, atau mungkin ada hal-hal yang ingin kalian sampaikan yang menjadi problem di dalam materi yang sudah saya sampaikan, boleh disampaikan juga, nanti jawabannya akan saya jawab via chat, maupun jika memang perlu diskusi bisa via telepon atau mungkin voice note. Seperti itu. Akhirnya, saya akhiri pembelajaran pada hari ini dengan materi berbakti pada kedua orang tua dan guru. Esok hari, minggu depan, kita akan mempelajari mengenai bab jenazah. Akhirul kalam. Idina Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.